Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Idrus Hisamuddin dari program studi manajemen B1 semester 4. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa perbedaan dari manajemen sumber daya manusia dalam perspektif Islam dan manajemen sumber daya manusia konvensional. Manajemen sumber daya manusia menurut Islam, manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan istimewa dan menempati kedudukan tertinggi di antara makhluk lainnya, yakni menjadi khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi, yang seperti tertulis di ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Islam menghendaki manusia berada pada tatanan yang tinggi dan luhur. Oleh karena itu, manusia dikaruniai akal, perasaan, dan tubuh yang sempurna. Melalui ayat-ayat Al-Quran telah mengisyaratkan tentang kesempurnaan diri manusia, seperti antara lain disebutkan dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4, yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Melihat potensi yang ada pada manusia sangat penting sebagai karunia yang diberikan Allah untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Suatu kedudukan yang istimewa di dalam alam semesta ini. Manusia tidak akan mampu menjalankan amanahnya sebagai seorang khalifah, tidak akan mampu mengemban tanggung jawabnya jikalau ia tidak dilengkapi dengan potensi-potensi tersebut dan mengembangkannya sebagai sebuah kekuatan dan nilai lebih manusia dibandingkan makhluk lainnya. Artinya, jika kualitas sumber daya manusianya berkualitas, maka ia dapat mempertanggungjawabkan amanahnya sebagai seorang khalifah dengan baik. Allah menganjurkan untuk mencari ilmu setinggi-tingginya, karena manusia yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah dan senantiasa menjalankan tugas sesuai potensi yang dimiliki tersebut hanya untuk mencari ridha Allah. Kualitas sumber daya manusia atau SDM ini tentu saja tak hanya cukup dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, tetapi juga pengembangan nilai-nilai rohani spiritual, yaitu berupa iman dan takwa atau imtak, pengembangan SDM
sangat penting, tak hanya dari sudut ilmu, pengetahuan, dan teknologi, namun tak kalah pentingnya adalah dimensi spiritual dalam pengembangan sumber daya manusia. Kualitas SDM tidak akan sempurna tanpa ketangguhan mental, spiritual, keagamaan. Sumber daya manusia yang mempunyai dan memegang nilai-nilai agama akan lebih tangguh secara rohaninya. Dengan demikian akan lebih mempunyai tanggung jawab spiritual terhadap ilmu, pengetahuan, serta teknologi. Sumber daya manusia yang tidak disertai dengan kesetiaan kepada nilai-nilai keagamaan hanya akan membawa manusia ke arah pengejaran kenikmatan duniawi atau hedonisme belaka. Jika semangat hedonisme sudah menguasai manusia, bisa diramalkan yang terjadi adalah eksploitasi alam sebesar-besarnya tanpa rasa tanggung jawab dan bahkan penindasan manusia terhadap manusia yang lain. Dalam arti manajemen sumber daya manusia konvensional adalah seorang pemimpin atau pemilik organisasi bisnis akan berorientasi pada profit semata, tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Pemberian kebijakan yang bersifat otoriter dan memanfaatkan sumber daya untuk kepentingan pribadi tanpa memperdulikan permasalahan publik. Sedangkan manajemen sumber daya manusia dalam perspektif Islam yaitu seorang pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan publik, mendengar keluhan dari orang lain, dan mau menerima saran serta kritik yang membangun untuk kesejahteraan bersama. Dalam organisasi bisnis, seorang pemimpin atau manajer harus adil dalam membuat kebijakan, tidak ada unsur diskriminasi, menempatkan posisi yang sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap karyawan, dan bersedia memberikan apresiasi atau reward sebagai bentuk rasa saling menghargai atas kinerja serta dedikasinya kepada organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa memakai masker. Karena pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.